nggak sadar dalam mengakses informasi karena Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan. Materi selanjutnya itu adalah perbedaan fakta dan Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur artikel opini. Nah, pada struktur Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan. nggak sadar dalam mengakses informasi kerap kali kita menemukan artikel. Nah, artikel itu apa sih teman-teman? Jadi artikel adalah karangan yang berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun platform digital. Jadi artikel itu bertujuan untuk menyampaikan gagasan yang dilengkapi dengan data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Sebuah artikel dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembaca loh teman-teman. Kemudian ditinjau dari segi komposisinya, artikel itu terbagi menjadi dua, yakni artikel opini dan artikel ilmiah yang memiliki perbedaan dalam hal tujuan, sifat, dan sumber informasi. Kalau artikel opini itu merupakan pendapat pribadi penulis tentang suatu isu atau topik tertentu yang lebih menekankan kepada pandangan yang subjektif dengan berdasarkan argumen yang logis dan dapat ditemukan di media massa seperti koran, majalah, maupun platform digital. Kemudian sementara itu artikel ilmiah ditulis berdasarkan fakta dan penelitian ataupun metode ilmiah yang lebih menekankan pada kebenaran yang dapat dibuktikan serta biasanya dimuat di jurnal ilmiah atau media ilmiah lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri artikel opini. Nah, di mana ciri-ciri artikel opini itu yang pertama menyajikan pendapat pribadi. Nah, artikel opini ini menyajikan pendapat pribadi penulis tentang suatu masalah atau isu. Nah, yang kedua tidak menggunakan fakta yang terpercaya. Di mana artikel opini ini tidak harus menggunakan fakta yang terpercaya sebagai dasar pendapat penulis, namun penulis dapat menggunakan fakta atau data yang mendukung pendapatnya. Nah, yang ketiga, tidak memiliki tujuan persuasi, di mana artikel opini ini tidak bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar memiliki pendapat yang sama dengan penulis, namun hanya menyajikan pendapat penulis tentang suatu masalah. Nah, yang terakhir, tidak menggunakan bahas berbentuk. Tiga. Nah, yang keempat, berbentuk esai atau op-ed. Nah, di mana artikel opini ini biasanya berbentuk esai atau op-ed yang diterbitkan di surat kabar atau media massa. Nah, yang terakhir, menggunakan bahasa yang santun. Nah, di mana artikel opini ini biasanya menggunakan bahasa yang santun dan tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau tidak sesuai dengan etika. materi selanjutnya itu adalah perbedaan fakta dan opini. Nah, poin pertama itu pengertian fakta dan opini. Pengertian fakta. Fakta adalah pernyataan yang berupa situasi real dari sebuah kejadian yang telah terjadi. Fakta biasanya sulit untuk dibantahkan karena dalam sebuah fakta antara satu orang dengan orang yang lainnya itu sama karena kejadiannya jelas dan dapat dicek kebenarannya. Nah, yang kedua yaitu pengertian opini. Opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum pernah terjadi. Opini juga berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya karena opini cenderung tidak sama sebab dipengaruhi pola pikir, pengetahuan, serta lingkungan dalam menanggapi suatu persoalan. Nah, selanjutnya itu adalah ciri-ciri fakta dan opini. Yang pertama, ciri-ciri fakta. Ada tiga. Yang pertama itu ada data yang akurat. Nah, ciri yang pertama ini menampilkan data yang jelas tentang peristiwa yang terjadi dalam konteks atau maksud dalam kalimat tersebut. Contohnya berupa bilangan, tanggal, dan waktu kejadian atau pernyataan ataupun pengakuan. Nah, yang kedua yaitu bersifat objektif. Fakta bisa teridentifikasi dalam kalimat jika bersifat objektif yang menyatakan pernyataan netral atau tidak memihak atau siapapun yang sedang dibicarakan. Contohnya, berdasarkan catatan Komnas Perempuan, angka kekerasan pada perempuan pada tahun 2021 meningkat sampai 20% lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2020. Nah, yang ketiga yaitu telah benar-benar terjadi. Konteks kalimat tersebut benar-benar terjadi yang ditampilkan dengan kelogisan atau logika berpikir bahwa kejadian
tersebut benar-benar telah terjadi dan ada banyak pasang mata yang melihatnya atau mendengar kejadian tersebut. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri opini. Nah, yang pertama, mengandung pendapat pribadi. Nah, opini identik dengan pandangan atau pendapat pribadi seseorang berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang ia miliki. Karena sifatnya personal inilah banyak pandangan di dalamnya. Nah, yang kedua yaitu bersifat subjektif. Kebalikan dari fakta yang bersifat objektif, opini ini bersifat subjektif. Yang dimaksud adalah opini yang memiliki tujuan untuk menilai dan memberi pandangan untuk memihak salah satu pihak dalam fenomena tertentu. Nah, yang terakhir yaitu memiliki kata-kata yang sifatnya relatif. Kalimat opini cenderung banyak menggunakan kata-kata yang sifatnya relatif atau kata dan frasa yang bisa berubah tergantung dari siapa yang mengucapkannya. Contohnya paling, lebih, agak, dan biasanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri unsur kebahasaan dalam artikel opini. Nah, ciri-ciri unsur kebahasaan dalam artikel opini sendiri terdiri atas 3, yaitu adverbia, konjungsi, dan juga pemilihan kosakata. Yang pertama adalah adverbia. Adverbia adalah kata yang digunakan untuk menerangkan kata lain dalam suatu teks. Contoh katanya adalah kata kerja, kata benda, dan juga kata sifat. Nah, adverbia yang sering digunakan dalam artikel opini sendiri ada 4, yaitu adverbia frekuensi, adverbia waktu, adverbia tempat, dan juga adverbia modal. Yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi digunakan untuk menghubungkan dua kalimat atau lebih agar menjadi sebuah paragraf yang koheren. Paragraf sendiri yang digunakan dalam artikel opini terdiri atas 2, yaitu paragraf koordinatif dan paragraf subordinatif. Paragraf koordinatif terdiri atas dan, tetapi, atau, sedangkan paragraf subordinatif terdiri atas sebelum, selanjutnya, dan agar. Yang ketiga dan yang terakhir adalah pemilihan kosakata. Kosakata yang digunakan dalam artikel opini sendiri haruslah sesuai konteks dan mudah dipahami. Sebaiknya menghindari penggunaan kata-kata yang bersifat gaul, slang, atau jargon. Nah, kosakata di dalam artikel opini sendiri bersifat informal dan subjektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur artikel opini. Nah, pada struktur artikel opini terdapat 3 bagian, yaitu 1. Tesis atau pembuka, 2. Argumen pendukung atau isi, 3. Penegasan ulang. Nah, yang pertama itu tesis atau pembuka. Dalam konteks penulisan, tesis merujuk pada pernyataan, pendapat atau gagasan utama yang akan dibahas dalam sebuah tulisan. Yang kedua yaitu argumen pendukung atau isi. Nah, di dalam argumen pendukung atau isi merupakan rangkaian alasan atau bukti yang digunakan untuk mendukung tesis atau pernyataan pendapat. Nah, yang selanjutnya itu penegasan ulang. Nah, di bagian ini merupakan bagian akhir dari sebuah tulisan yang berfungsi untuk mengulang kembali pernyataan pendapat atau tesis serta memberikan kesimpulan ataupun rekomendasi. Sekian. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tips membuat artikel opini dan contoh artikel opini. Nah, yang pertama, tentukan topik yang dikuasai dan pilih topik yang dikuasai tentang hal yang kita pedulikan. Nah, yang kedua, menggunakan gaya bahasa yang menarik. Artikel opini bisa berbentuk esai, anekdot pribadi, surat terbuka, atau tulisan satir. Gaya dan nada artikel opini dapat bervariasi tergantung pada tujuan penulis dan target pembacanya. Nah, yang ketiga, sertakan argumentasi yang kuat. Pastikan untuk menyertakan argumentasi yang kuat dan mendukung pendapat kita. Nah, yang keempat, menggunakan fakta yang valid. Meskipun bersifat subjektif, artikel opini dapat menggunakan fakta sebagai pendukung opini. Nah, yang kelima, sertakan posisi yang jelas. Nah, pastikan untuk mengambil posisi yang jelas dan menyajikan argumen yang konsisten.
Nah, yang keenam, hindari emosi yang berlebihan. Nah, di sini hindari menulis dengan gaya yang terlalu emosional atau agresif. Untuk lebih menguasai seni menulis artikel opini, kita membutuhkan waktu dan praktek yang konsisten, selalu berusaha untuk meningkatkan keterampilan melalui literasi, membaca, pelatihan atau pengalaman langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan artikel ilmiah dan artikel opini. Nah, artikel ilmiah biasanya ditulis di dalam media ilmiah, misalnya majalah atau buletin ilmiah, jurnal ilmiah, dan bentuknya bisa berupa makalah, skripsi, disertai tesis, dan bentuk-bentuk ilmiah lainnya. Contoh artikel opini. Nah, contoh artikel opini di sini kita pertama-tama menentukan judul artikel. Seperti yang setelah saya jelaskan tadi, bahwa untuk membuat artikel opini, kita pertama-tama menentukan judulnya, pendahuluan, dan tantangan utama, atau bisa juga kita menggunakan penegasan ulang. Ada 3, seperti yang telah dijelaskan oleh Andi Aan Surya Pratama, di mana di contoh artikel opini ini sangat berbeda dengan contoh artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu memiliki 3 bagian, menggunakan 3 tahap, yang bagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan penelitian. Nah, selanjutnya bab 2 yaitu pembahasan. Nah, di pembahasan ini kita membahas tentang bagaimana di rumusan masalah, kita akan bahas di pembahasan itu. Selanjutnya di bab 3 yaitu penutup. Di penutup kita memberikan kesimpulan dari apa isi artikel yang kita bahas dari bab 1 sampai bab 2. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan artikel ilmiah dan artikel opini, teman-teman. Jadi, artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif penulis mengenai suatu topik. Sementara artikel ilmiah berisi analisis atau penelitian yang didasarkan pada fakta, data, dan metode ilmiah yang teruji. Artikel ilmiah biasanya lebih terinstruktur, menggunakan referensi, dan harus melewati proses melalui pakar ahli sebelum dipublikasikan. Nah, mungkin itu saja materi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.